Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak lagi di pagi hari ini, pagi acara ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kali ini Bapak akan menyajikan materi yang sangat-sangat penting bagi kalian terkait tentang alam. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kalian buka dulu menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin dari ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Untuk siapa doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi dan anak, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita selalu mengenal namanya pahlawan. Jadi untuk anak coba berdiri dalam hitungan 3 langsung mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwa yang pengorbanannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak, kita hari ini akan membahas terkait tentang alam, profesi dan budaya wisata. Jadi, anak-anak yang di kelas 3 dan di kelas 4 nanti akan berbeda-beda. Tapi Bapak akan memberikan satu topik yang sama. Tapi saya untuk materinya berbeda-beda. Untuk yang di kelas 3 memahami terkait tentang alam saja. Tapi untuk yang kelas 4 itu lebih ke mengarah yang tentang itu mempengaruhi apa saja, misalnya profesi dan budaya di sekitar ya itu. Jadi yang kelas 3 dipahami yang terkait kemudian dengan alam, yang kelas 4 pengaruhnya tentang alam itu di profesi dan di budaya di sekitar kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini
singkatnya ya. Jadi mengenal berbagai jenis benda alam, terus mengajarkan ciri-ciri benda alam, dan juga mengaitkan benda alam dengan budaya budaya dan terakhir menunjukkan cara menjaga kelestarian alam dan budaya. Jadi terkait benda alam ini luar biasa. Jadi benda alam itu yang pasti benda. Jadi kalian harus mengerti apa itu benda alam. Terus yang keempat, kalian harus mengetahui pengaruhnya benda alam itu di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di profesi dan di budaya. Jadi untuk belajar hari ini itu next ya. Nah, ini untuk semua ini sebelum lanjut yang kelas 3 cerita 4 boleh ya. Apa itu benda alam? Ini dari kelas 3 kelas 4. Belum tahu Pak. Belum tahu. Oke. Dari kelas 3 belum tahu? Kelas 4 yang kemarin kelas 4 kelas 3 kemarin sudah dijelaskan. Yuk. Saya tahu. Bentang alam. Bentang alam itu adalah sesuatu bentuk atau kehidupan yang ada di alam, seperti halnya mungkin gunung, kemudian laut, kemudian apalagi lembaga, sungai. Yang terjadi akibat alam itu sendiri, bukan campur tangan oleh manusia. Jadi tentang alam itu kan seperti jeruk seperti sungai. Sungai itu kan adanya sungai itu kan akibat alam. Ya, dari misalnya dari betul, terus ada pergeseran tanah. Terus kalau yang campur tangan manusia, itu buatan manusia. Nah, buatan itu adalah berarti kalau dalam bukan tentang alam. Nah, ini dia pengertian tentang alam. Coba yang pastikan ini kan terkait pengertian yang kita saja. Coba pastikan dibaca terkait pengertian tentang alam. Tentang alam adalah bentuk permukaan dunia terbentuk secara alami. Contohnya ada gunung, bukit, sungai, danau, daratan, dan pantai. Nah, jadi itu tentang pengertian tentang alam ya. Kelas 3 kelas 4 pastinya sudah sedikit paham tentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami, jadi tidak terkena oleh manusia. Itu yang dimaksud dengan benda alam. Terus contohnya itu ada gunung. Nah, gunung itu kan pastinya terbuat ataupun adanya gunung itu kan tidak campur tangan manusia. Jadi itu ataupun itu adalah hasil dari kejadian alam yang dulu. Jadi kita pun tidak campur tangan terjadinya ataupun adanya gunung. Terus bukit itu kan kita tidak tahu ya gimana caranya bukit. Tapi di sini tentang alam ini di pengertian ini bahwa bukit itu juga termasuk tentang permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Jadi bukit, sungai, danau, daratan dan sampai pantai terjadi ataupun terjadi akibat kejadian alam di masa lalu. Jadi tidak ada campur tangan oleh manusia. Konten pengembangan selanjutnya juga kamu masih kayak ini sedikit Pak. Kelas 4 pastinya sudah paham ya. Next dulu ya. Nah, ini jenis-jenis benda alam ada nama dan bentuknya tinggi dan besar. Nah, jenis benda alam pegunungan ini. Jadi di dalam benda alam ini ada pegunungan. Nah, di dalam pegunungan itu ada jenis-jenis benda alam. Nah, bentuknya tinggi dan besar. Kalian tahu nggak? Di mana ada pegunungan ya? Ada bunga bukit Pak, bukit. Nah, itu kan pasti kalau kita lihat itu kan pasti bentuknya itu tinggi ya, terus besar.
kalau di pegunungan ataupun wilayah di dataran tinggi ya, pegunungan itu pasti udaranya sejuk. Kalian tahu kenapa? Karena dekat awan. Ya, betul. Ya, kan dengan awan, tapi dari batu karena di pegunungan itu masih terdapat banyak pepohonan. Jadi pepohonan itu yang mempengaruhi udara di sana itu masih sejuk. Nah, bedanya kalau di perkotaan itu udaranya kurang. Ya bedanya itu di pegunungan itu pohon-pohon itu masih banyak, tapi kalau di dataran misalnya kota itu pepohonan kan jarang ada. Terus, nah ini kan banyak pohon-pohon besar itu kan mengaruhi pegunungan itu udaranya. Oke. Nah, untuk menambah semangat kali ini, Bapak akan sedikit dulu. Jadi, kalian kaya kalian ngambil ya. Bisa apa ya? Belum. Oke, kalau gitu kalian begini. Speaking sama apa speaking? Speaking adalah tepuk fokus. Nah, ini tepuk fokus. Yang kemarin sudah lupa, tahu ya? Belum lupa. Ini tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Coba lihat dulu. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kita lanjut ya? Baik. Nah, ini sudah masuk di keempat. Jadi kelas 3 di materi ini materi. Jadi kalian kalau keempat, kelas 4, jadi kedua materi ini. Nah, tapi ini kita gabung saja ya. Jadi kelas 4, kelas 3, kelas 4 kita gabung saja untuk pelajaran ini. Nah, coba untuk yang kalian sudah belajar dari pengalaman dan profesi. Tentang alam dan profesi, tentang alam mempengaruhi pekerjaan masyarakat, di mana ada partai pekerjaan adalah nelayan. Yang kedua yaitu gunung atau dataran tinggi, pekerjaannya yaitu petani. Yang ketiga yaitu sungai, pekerjaannya yaitu petani dan pedagang. Yang keempat yang terakhir yaitu dataran rendah, pekerjaannya yaitu pedagang dan pegawai. Oke, terima kasih. Jadi sekarang itu mempengaruhi profesi. Kalian tahu apa itu profesi? Jadi nah tadi itu ada beberapa ya bisa berhubungan pantai, ada sungai, ada itu macam-macam. Nah di dalam macam-macam tersebut ada pengaruh yang mempengaruhi profesi pekerjaan di wilayah tertentu. Misalnya kalau di pantai ini, nah jadi kalau masyarakat yang tinggal di pantai mayoritas pekerjaannya yaitu nelayan. Jadi bidang alam itu juga mempengaruhi terkait profesi atau pekerjaan mereka. Tidak mungkin yang wilayah masyarakat di pantai pekerjaannya petani kan kurang. Dan kebalikannya, misalnya di dataran tinggi, mayoritas tadi nggak mungkin nelayan, tidak mungkin. Jadi, gitu. Jadi kita harus jadi ya memahami terkait tentang alam ini untuk mengakuи profesi di wilayah tersebut. Jadi kalian harus paham terkait macam-macam tentang alamnya dan pengaruhnya di profesi atau pekerjaan mereka. Misalnya di pantai, nelayan, gunung, tinggi itu pekerjaannya yang petani, sungai itu juga pekerjaan berdagang, terus dataran yang selalu berdagang maupun. Nah itu ya karena mungkin dari sini ada
saya tanyakan terkait apa tadi tentang alam dan profesi, mungkin yang ditanyakan. Dan itu termasuk apa Pak? Danau. Nah, danau ada dua cara. Danau asli dari alam dan asli dari benda alam, dan yang kedua itu adalah campuran manusia. Misal kalau di danau kan, kalau danau Toba, di mana itu? Sumatera atau Sulawesi. Nah, itu terbuat dari campuran manusia atau dari alam? Dari alam. Kalau danau mana itu Tugu? Kalian tahu Tugu? Tahu. Ini rumahnya ini, dekat rumahnya ini. Nah, itu campuran manusia atau asli dari alam? Manusia. Nah, itu bedanya. Oke, next ya. Nah, ini kalau bentang alam dan budaya, jadi bentang alam juga mempengaruhi budaya di wilayah mereka. Misal, ini bentang alam juga mempengaruhi budaya masyarakat. Yang utama yaitu bentuk rumah. Nah, misal kalau di daerah dataran atau di dekat sungai, itu pastinya kan rumahnya itu kan ada dinaikkan ya. Iya Pak. Nah, kalau ada dinaikkan, Agar tidak terkena air. nah, itu mengantisipasi bahwa kalau terjadi banjir, nah itu rumahnya itu kalau yang bisa kalau banjirnya cuma segebol itu kan kenaikan itu mereka rumahnya tidak terdampak. Jadi kita harus sendiri, kita harus paham memahami terkait dengan mengenali budaya ataupun kebiasaan di masyarakat. Contohnya itu di rumah, tradisi dan kebiasaan. Nah, tradisi yang diibaratkan di daerah dataran dengan pasti berbeda. Nah, mungkin kalian tahu kalau di perkotaan ada namanya kondangan, kemudian tapi kalau rumah ini kan masih banyak sekali, tentunya semua masyarakat di Indonesia itu masih berarti melestarikan gitu, acara-acara kebudayaan Sunda atau perundangan itu pasti masih banyak. Tapi kalau dalam dataran rendah, khususnya di Kutukan itu jarang-jarang sekali ya. Terus alat kerja dan pakaian. Nah, kalau ngomongin terkait pakaian, nah bedanya ini di daerah pegunungan dengan dataran rendah bedanya apa? Kalau di pegunungan dan dataran rendah terkait pakaian. Mayoritas kalau di pegunungan bajunya gimana? Memakai apa? Dengan panjang. Panjang, jaket, yang tebal-tebal. Nah, gitu. Kenapa kok pakai? Ini, karena di daerah pegunungan kan biasanya dingin. Nah, mereka supaya antisipasi kedinginan, jadi mereka memakai baju-baju yang terus yang di dataran rendah, yang berkota. Baju pendek, celana pendek, kenapa gitu? Panas. Nah, karena berarti daerah dataran rendah itu mayoritas panas. Jadi mereka supaya tidak semakin gerah, semakin sumuk, itu mereka memakai baju-baju yang tipis, pendek-pendek. Jadi nama benang ini mempengaruhi segalanya karena itu. Jadi kita harus paling harus paham ya. Tapi kalau pendek-pendek kepanasan itu gosok Pak. Itu danger. Tapi mayoritas kan gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Jadi balikannya itu kan yang mempengaruhi bahwa tentang alam yang ada di dataran rendah dengan daerah pegunungan itu kan berbeda. Bahannya dari cuaca dari suhu udara itu berbeda. Jadi kalau di daerah pegunungan suhunya
suhunya pasti tinggi ya sekarang kan banyak panas itu kan jadi sudah dipengaruhi bahwa kalau di daerah pegunungan masih banyak pegunungan yang daerah ini kan kita lihat yang jarang banget ya banyak pegunungan tapi kalau daerah pegunungan masih banyak. Nah ini coba saya baca apa ini? Apa akibat jika anak tidak dijaga? Siapa yang mau jawab? Bencana Pak. Bencananya apa? Kalau di pegunungan pohonnya ditebang secara sembarangan nanti banjir. Daerah pegunungan, daerah pegunungan itu jadi nah, jadi akibat jika dijaga sebenarnya itu antara bencana alam dataran tinggi, pegunungan itu bisa akibatnya yaitu tanah longsor, itu terus di daerah dataran rendah itu bisa banjir. Kalau di daerah pantai, tahu nggak? Tsunami. Tsunami. Saya bisa. Seperti di Sumatera Pak. Sumatera. Ya. Sumatera apa? Apa Banjir. Banjir. Ya, dengan paparan berlebar. Itu tidak tsunami. Jadi itu tidak tsunami, berarti itu banjir. Jadi itu akibat jika alam itu tidak dijaga. Jadi kalian nanti harus menjaga alam ya supaya alam kita itu tetap bersih agar kita itu tidak terkena bahaya? Jadi banjir, longsor, sungai tercemar. Banjir ini di daerah mana? Dataran rendah. Akibatnya apa? Akibatnya akibat itu apa yang terjadi sebelum terjadi banjir? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang dilakukan? Tapi kalau banjir itu kan pasti kan banyak manusia yang beratnya terkena banyak manusia yang melakukan hal-hal yang beratnya mengakibatkan banjir itu apa? Tadi Kalau di daerah kita buang sampah sembarangan. bisa berarti kira-kira itu dengan hal ini Sumbat. membuat saluran air ya, saluran yang mengakibatkan banjir. Terus kalau di tanah longsor itu apa yang dilakukan manusia kok bisa terjadi tanah longsor? Kalau kan hamba tidak menjaga ya, menjaga alam maupun menjaga alam. Jadi tanah longsor kebanyakan manusia yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor Penebang pohon. Terus cara betul. Jadi penebangan pohon raya mempengaruhi tanah di daerah pegunungan itu kan tidak bisa menyerap air. Jadi dengan hujan yang deras dan tidak ada yang menyerap air, terjadilah tanah longsor. Alat longsor ya. Tentunya yang terakhir sungai tercemar, teman-teman pasti akibat dari Buang buang sampah. sampah. Saya tanyakan yang kelas 3 langsung Pak. Nah ini cara menjaga alam dan budaya. Siapa yang mau membaca? Saya cara menjaga alam dan budaya. Yang pertama, tidak membuang sampah. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, menjaga sungai dan pantai. Yang keempat, melestarikan budaya. Berarti ada contoh bencana alamnya. Nah, supaya kita tidak kena bencana, kita harus menjaga
kalau berarti tadi kan kalau menambah pohon secara ideal berarti kita harus menanamnya. Jadi ada sebenarnya kalau sudah berkembang kita tanam lagi ada beberapa pamannya tidak benar itu tidak boleh saja. Terus menjaga sungai dengan pantai dengan cara apa menjaga sungai dengan pantai? Tidak salah. Satu lagi Tidak belas. itu benar-benar itu juga menjaga alam supaya bersih itu. Jadi kalau kira itu ya di apa biologi di WC biasanya tuh salurannya tidak dibuang ke sungai atau ke perairan tapi di Piteng. Piteng. Terus kalau pelestarian budaya kita apa? kita beli jajanan budaya lokal kayak Mencintai budaya lokal seperti apa? Masyarakat manusia sudah seperti pendanaan takjilan, melestarikan budaya pengetarian kepada saudara teman kita yang dari luar. Betul sekali. Jadi masalah budaya itu macam-macam ya. Mungkin dari sini anak-anak ada yang pertanyaan? bijak. Apa? Ada yang ditanyakan juga? Tidak, masih dulu. Nah, ya kalau sudah ada lembar kerja ya di kalian catatan sesuai dengan kelas nanti. Kalau di kelas 3 itu cuma mengetahui apa nama jenis-jenis benarnya, terus yang kelas 4 dimulai dengan menuliskan ciri-ciri dari bintang alam beserta beserta melestarikan atau menjaga alam. Nah, itu kalau yang di PPT. Nah, ini bisa ya. Sekarang apa di 28? Sekarang, mulai kesehatan saya bawa ngasih waktu nanti kalau sudah kalian masuk rumah menjelaskan apa yang dilakukan itu ya. Pas 3 sudah Digital 5. Belum, Pak. saya sempat menuliskan tentang ciri-ciri tentang alam yang sebenarnya jenisnya apa, terus pantai di mana, sungai di mana. Soal yang kita tiga itu cuma menuliskan nama dari tentang alam. Jadi itu ada gambar, itu kalian berikan ya nanti saya. Iya, Pak. Dia sudah buatkan. Di kontak, Pak. Langsung banget saya. Kontak Pak di rumah. Ini. Langsung aja pastikan dulu. Ya. Ini dibaca. Iya. Kita mau nomor 1 ya. Ya, satu. Ada 9. Dibaca semua. Iya, semua. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu ada sungai. Yang kedua itu ada air terjun. Yang ketiga ada pantai. Yang keempat pegunungan. Yang kelima laut. Yang keenam danau. Yang ketujuh ada hutan. Yang keempat itu lembah. Yang sembilan ada
Mungkin mana? Tuh. Oke, tepuk tangan untuk nanti. Dua terakhir, Asmat jelaskan ciri-ciri gunung itu berapa, pantai berapa, sungai, terus mengapa masyarakat di daerah mana banyak berbeda ya, dan dua profesi yang terus menjalani. Yuk, jadi sudah kalian. Ciri-ciri tentang alam yang ada di gunung. Ini apa Pak? Profesinya apa? Ciri-cirinya Pak? Ciri-ciri di rumah tentang alam ciri-ciri. Oh, gitu. Mempunyai pohon yang banyak Pak, gunung. Yang pantai itu mempunyai air dan ikan yang banyak. Tidak boleh terus. Selanjutnya yang sungai itu mempunyai air yang mengalir dari hulu ke bawah Pak, benar Pak? Ya, Selanjutnya yang itu juga Pak, selanjutnya itu. Iya. Mengapa masyarakat di daerah mana yang banyak bekerja sebagai nelayan? Karena di situ adanya ikan Pak. Kalau nggak ada ikan nggak nelayan Pak. itu tadi kita sudah jelasin. Karena di mana itu banyak ikan Pak. Ikan apa? Itu di daerah pantai banyak pekerjaan sebagai Nelayan. Yang kedua yaitu sebutkan dua profesi yang cocok di dataran tinggi. Petani Pak sama pedagang. Kebun. Ya, Kebun sawit Pak. ya. Terima kasih tepuk tangan. Jadi tadi ya, mengenai pengertian dan contoh-contoh dari keterangan. Terus yang kelas 5, jadi kawan-kawan sudah lebih lanjut mengenai profesinya ya. Jadi tentang waktu mempengaruhi profesi. Terus ada yang ditanyakan nama ini tentang alam mengaruhi kehidupan manusia. Mengaruhi apa saja? Tadi budaya, profesi, budaya. Terus alam dan budaya harus dijaga sama. Jadi sudah saya jelaskan. Tadi dari tidak menjaga alam dan gimana kita melestarikan atau menjaga alam budaya tersebut. Itu ya anak. Baiklah. Mungkin di sini ditanyakan sebelum berapa? Paham semua tugas tiga? Sudah ya dari alam yang tugas 4 sudah paham ya terkait tentang alam itu mempengaruhi apa saja tadi profesi, budaya, paham ya? Sudah. Itu karena waktunya sudah habis. Bapak tutup ya. Sebelum Bapak tutup, saya juga dulu. Untuk suara si bimbing dua. Silakan berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Menyenangkan ya pembelajaran hari ini? Oke, kalau gitu kalian berulang menjawab pembelajaran lagi dan jangan lupa belajar di rumah kalau terkait pembelajaran. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.